presentasikan terkait dengan program kampus mengajar angkatan keempat tahun 2022. Izinkan saya untuk menyapa, terima kasih banyak untuk kehadirannya yang saya hormati para dirjen dan direktur yang hadir pada siang hari ini dan memberikan sambutan untuk memeriahkan dan juga memberikan arahan kepada kita semua untuk mendukung program kampus mengajar. Terima kasih kepada para pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Barat yang hadir pada siang hari ini, Bapak, Ibu dosen, dan juga adik-adik mahasiswa. Untuk mempersingkat waktu, saya akan segera mempresentasikan apa itu program kampus mengajar, khususnya untuk angkatan keempat. Selanjutnya, berikut adalah beberapa hal yang akan kami presentasikan dan langsung kepada kampus mengajar angkatan keempat yang merupakan bagian dari kebijakan Kampus Merdeka. Next. Ya. Kampus mengajar sebagai bagian dari Kampus Merdeka bertujuan untuk memperkaya kompetensi mahasiswa dengan menjadi mitra guru di sekolah untuk pembelajaran siswa-siswi di SD dan SMP, khususnya untuk penguatan literasi dan numerasi. Selanjutnya, di kampus mengajar angkatan keempat, kami membuka peluang yang besar bagi 15.000 peserta mahasiswa yang berasal dari D3, D4, dan S1. Dengan demikian, kami juga membuka kesempatan bagi 3.000 dosen pembimbing lapangan yang akan memberikan pembimbingan bagi mahasiswa yang akan diterapkan dan bertugas di sekolah sasaran selama masa penugasan. Untuk kampus mengajar angkatan keempat, kami akan membuka masa pendaftaran dimulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, dimulai tanggal 25 Mei hingga 5 Juni 2022. Besar harapan kami, Bapak Ibu dari perguruan tinggi yang hadir pada siang hari ini, untuk dapat membantu Kemendikbudristek dan tim program mempromosikan dan menginformasikan bahwa program kampus mengajar telah membuka pendaftaran untuk angkatan keempat. Adapun teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen dapat mendaftar di link yang tersedia. Nanti Bapak Ibu dapat mendownload presentasi yang saya presentasikan dan dapat mengunduh semua template untuk pendaftaran di laman yang tersedia. Selanjutnya, berikut adalah perjalanan program kampus mengajar dari mulai di launching ya oleh Mas Menteri pada tahun 2020 dari kampus mengajar angkatan perintis 1, 2, dan hingga saat ini berlangsung untuk kampus mengajar angkatan ketiga. Lebih dari 55.000 mahasiswa telah ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia di 34 provinsi dengan tujuan untuk memberikan kompetensi yang lebih kaya lagi bagi mahasiswa itu sendiri dan juga untuk meningkatkan literasi numerasi bagi siswa-siswi SD dan SMP sekolah sasaran. Jika dilihat Bapak Ibu ada, mohon maaf bisa kembali, terkait dengan jumlah peserta kampus mengajar, untuk angkatan kedua kami menyasar hingga 21.000 lebih mahasiswa dan di KM3 terjadi sedikit penurunan. Kami informasikan bahwa kampus mengajar angkatan ketiga merupakan kampus mengajar angkatan pertama yang memindahkan mahasiswanya untuk bertugas di luar wilayah domisili. Dengan demikian, kami mengubah kebijakan untuk kampus mengajar angkatan keempat, di mana mahasiswa nanti akan bertugas di dekat dengan wilayah domisilinya. Harapannya, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensinya, meningkatkan soft skills-nya, dan juga langsung berkarya dan mengabdi untuk sekolah dan juga peningkatan pendidikan di sekitar wilayah domisilinya. Selanjutnya, ada beberapa alasan penting mengapa mahasiswa harus ikut program kampus mengajar. Yang terpenting adalah dengan menjadi bagian dari keluarga kampus mengajar, maka mahasiswa akan menjadi agen perubahan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik, khususnya untuk tingkat pendidikan dasar. Dengan menjadi mitra guru, mahasiswa akan melakukan inovasi dalam pembelajaran yang menyenangkan, mengembangkan strategi dan model pembelajaran literasi numerasi yang kreatif, inovatif, dan yang terpenting adalah mengembangkan kompetensi mahasiswa itu sendiri dengan passion, keilmuan, dan bakat yang dimiliki. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Wikan, bahwa kompetensi tidak hanya yang dibutuhkan adalah hard skills, namun juga soft skills. Dan melalui program kampus mengajar, mahasiswa akan ditingkatkan leadership-nya, empati sosialnya, problem solving atau pemecahan masalah, manajemen tim,
dan juga inovasi kreativitas serta kemampuan komunikasinya. Dengan demikian, adik-adik mahasiswa yang berasal dari kependidikan, jangan khawatir, akan banyak sekali manfaatnya dari mahasiswa untuk yang didapatkan ketika mengikuti program kampus mengajar. Adapun tambahan lainnya, dengan mengikuti program kampus mengajar, adik-adik mahasiswa akan mendapatkan beasiswa berupa bantuan biaya hidup dan juga bantuan biaya kuliah, serta tentunya mendapatkan pengakuan hasil belajar sebesar 20 SKS. Selanjutnya, adapun manfaat bagi perguruan tinggi dan Bapak Ibu dosen yang bergabung menjadi peserta program kampus mengajar, kita sudah mengetahui Bapak Ibu ya untuk pimpinan PT bahwa dengan mengikuti kampus mengajar yang merupakan bagian dari kebijakan kampus Merdeka akan membantu perguruan tinggi untuk mencapai IKU 2 di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Selanjutnya, perguruan tinggi juga memberi kontribusi nyata bagi permasalahan pendidikan khususnya di pasca pandemi saat ini. Dengan menjadi dosen pembimbing lapangan, Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan untuk lintas prodi berkolaborasi dengan mahasiswa, sekolah dalam pengembangan pendidikan khususnya strategi pembelajaran literasi numerasi. Selanjutnya, ini akan menjadi ruang pengabdian yang sangat tepat bagi Bapak Ibu dosen untuk dapat meningkatkan pendidikan dan juga kapasitas dari mahasiswa bimbingannya. Next. Adapun manfaat bagi kampus mengajar bagi sekolah sasaran yaitu SD dan SMP yang terpilih, siswa-siswi di SD dan SMP dapat mendapatkan pembelajaran literasi numerasi yang menyenangkan dan diharapkan dengan hadirnya adik-adik mahasiswa di sekolah dapat meningkatkan kemampuan literasi numerasi. Selanjutnya, nanti guru juga akan mendapatkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa secara yang lebih kreatif dan juga menyenangkan, dan guru juga akan mendapatkan pengembangan kemampuan adaptasi dalam teknologi. Next. Selanjutnya untuk lintasan program kampus mengajar angkatan keempat akan dimulai pada bulan Agustus hingga Desember 2022, di mana menyesuaikan dengan kalender akademik perguruan tinggi. Sebagaimana saya sebutkan tadi, untuk pendaftaran kita akan membuka pada tanggal 25 Mei. Maaf Bapak Ibu. Oke. Pendaftaran akan dimulai pada tanggal 25 Mei hingga 5 Juni 2022. Kemudian akan dilanjutkan dengan tahapan seleksi pada tanggal 26 Mei hingga 30 Juni. Jadi tahapan seleksi akan dilakukan secara paralel dan pengumuman diharapkan dapat dilakukan pada tanggal 5 Juli 2022. Selanjutnya tim program akan memberikan waktu bagi perguruan tinggi melalui DPL dan mahasiswanya untuk melakukan koordinasi dengan dinas dan sekolah sasaran. Adapun pembekalan akan dilakukan pada tanggal 11 hingga 27 Juli dan acara pelepasan mahasiswa insya Allah dihadiri oleh Mas Menteri akan dilakukan pada tanggal 28 Juli. Untuk penugasan, nanti mahasiswa akan dikirimkan ke lokasi penugasan pada tanggal 1 Agustus hingga 2 Desember dan diakhiri dengan penarikan mahasiswa pada tanggal 5 Desember. Next, kita akan memasuki proses rekrutmen dan seleksi untuk mahasiswa kampus mengajar angkatan keempat. Adapun persyaratan mahasiswa untuk dapat menjadi peserta program kampus mengajar, mahasiswa harus aktif dan berasal dari program studi S1, D3, ataupun D4, dan berasal dari program studi terakreditasi. Kemudian mahasiswa harus berada minimum di semester 4 pada tahun akademik saat ini yang akan berjalan, kemudian IPK-nya adalah minimal 3 dari skala 4. Dan yang terpenting lagi, mahasiswa belum pernah menjalani kampus mengajar perintis angkatan 1, 2, dan 3. Ada satu hal penting bagi adik-adik mahasiswa yang akan mendaftar program kampus mengajar angkatan keempat, kami mohon untuk segera melakukan verifikasi NISN terlebih dahulu, karena ini akan menjadi persyaratan wajib sebelum dapat mengupload dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran. Ada beberapa dokumen persyaratan bagi mahasiswa untuk dapat mendaftar di program kampus mengajar angkatan keempat, yaitu surat rekomendasi dari pimpinan PT, surat fakta integritas, surat izin orang tua, dan juga surat keterangan sehat. Kami mohon kepada adik-adik mahasiswa untuk dapat berkomitmen
jika setelah mendaftar dan diterima dalam program kampus mengajar untuk dapat mengikuti program hingga selesai. Adapun ada dokumen pendukung yang akan menjadi salah satu tahapan seleksi yang dipertimbangkan oleh tim program adalah adanya surat keterangan pengalaman mengajar atau berorganisasi serta sertifikat prestasi. Selanjutnya, untuk dosen pembimbing lapangan yang ingin bergabung di program kampus mengajar, sama halnya dengan mahasiswa berasal dari program studi S1, D3, dan D4 perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Dan yang terpenting, program studi Bapak Ibu sudah terakreditasi. Ada 2 dokumen persyaratan yang diwajibkan bagi DPL untuk diunggah di laman MBKM, yaitu surat fakta integritas dan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Seluruh persyaratan dan template dokumen dapat diunduh di link yang Bapak Ibu dapat akses. Selanjutnya, terkait dengan syarat untuk koordinator PT perguruan tinggi, ada beberapa hal yang perlu ditekankan bahwa kami berharap setiap ada mahasiswa dan DPL yang mendaftar di program kampus mengajar, maka pihak perguruan tinggi dengan serta-merta akan segera menunjuk 1 orang perwakilan untuk menjadi koordinator perguruan tinggi. Kami berharap koordinator perguruan tinggi merupakan orang yang memiliki akses atau diberikan akses terhadap data mahasiswa di perguruan tinggi. Hal ini mengingat peran dari koordinator PT yang akan banyak membantu dalam hal administrasi dan birokrasi mahasiswa dalam mengikuti program kampus mengajar. Selanjutnya, koordinator PT juga diwajibkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Ada beberapa kebijakan yang berbeda untuk kampus mengajar angkatan keempat dibandingkan dengan angkatan ketiga yang saat ini masih berjalan. Yang pertama, kami menghapus syarat perguruan tinggi terakreditasi dan juga mengganti syarat akreditasi prodi yaitu minimum B atau baik sekali menjadi prodi terakreditasi. Dengan 2 kebijakan yang berbeda, kami berharap lebih banyak lagi adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu DPL yang dapat mendaftar di kampus mengajar angkatan keempat. Selanjutnya, berbeda dengan kampus mengajar angkatan ketiga, di kampus mengajar angkatan keempat, mahasiswa akan ditugaskan dekat dengan wilayah domisilinya. Selanjutnya, jadwal kegiatan mahasiswa selama masa penugasan di KM4 telah ditetapkan sejak awal. Adapun kebijakan baru di kampus mengajar angkatan keempat, kami memasukkan intervensi kepada sekolah inklusi. Dan yang terakhir, koordinator perguruan tinggi juga nanti akan mendapatkan pembekalan sehingga dapat melakukan proses monitoring lebih baik terhadap kegiatan DPL dan juga mahasiswa yang menjadi peserta program. Next. Berikut adalah mekanisme seleksi mahasiswa untuk dapat mengikuti program kampus mengajar. Ada seleksi administrasi di mana secara sistem akan menggugurkan mahasiswa yang tidak mengikuti persyaratan untuk kampus mengajar angkatan keempat, yaitu program studi terakreditasi, minimum berada di semester 4 dan IPK minimum 3. Selanjutnya akan ada seleksi verifikasi berkas dokumen dan dilanjutkan dengan tes online yaitu tes literasi numerasi, value clarification test, dan survei kebinekaan. Kami informasikan Bapak Ibu bahwa adik-adik mahasiswa sudah mulai bisa mendaftar pada hari ini. Jadi silahkan mengecek di laman MBKM dan mulai mendaftar serta jangan lupa untuk melakukan verifikasi NISN. Peserta mahasiswa nanti akan ditempatkan di sekolah sasaran sesuai dengan wilayah domisilinya. Selanjutnya, sama halnya dengan mekanisme seleksi mahasiswa, namun sedikit berbeda, untuk dosen pembimbing lapangan akan ada seleksi verifikasi berkas yaitu untuk fakta integritas dan rekomendasi perguruan tinggi. Nanti DPL hanya akan mengikuti value clarification test secara online. DPL akan dipilih berdasarkan pemetaan setelah lulus seleksi sesuai dengan jumlah mahasiswa yang lulus dan juga berada di wilayah domisili tertentu. Selanjutnya, berikut adalah alur setelah lulus seleksi. Nah, ini penting untuk dipahami bagi adik-adik mahasiswa. Jadi, setelah nanti menerima email kepastian
lulus dari program kampus mengajar, maka kami harapkan adik-adik mahasiswa segera menunjukkan bukti penerimaan sebagai peserta program kampus mengajar angkatan keempat kepada dosen penasehat akademik atau DPA atau dosen walinya di prodi. Kemudian adik-adik mahasiswa dapat berkoordinasi dengan prodi dan DPA-nya untuk memetakan mata kuliah apa saja yang dapat mengakui hasil belajar dari program kampus mengajar nantinya. Dengan demikian, sangat penting untuk mendesain di awal terkait dengan mata kuliah apa yang akan diambil untuk dapat mengakui hasil belajar kampus mengajar. Selanjutnya, nanti adik-adik mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS dan memastikan persetujuan di SIAK atau Sistem Informasi Akademik di masing-masing fakultasnya. Setelah program berjalan, mahasiswa dapat memberikan hasil penilaian program kampus mengajar kepada program studi dan juga DPA-nya. Next. Adapun kampus mengajar angkatan keempat menyasar sekolah yang paling membutuhkan dukungan untuk peningkatan literasi numerasi yang kami dapatkan datanya dari data Dapodik SD dan SMP, kemudian disilangkan dengan hasil asesmen kompetisi minimum dan hasil asesmen kompetisi nasional, asesmen nasional tahun 2021. Sekolah yang terpilih saat ini sedang divalidasi oleh Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten setempat dan jumlah sekolah nanti akan menyesuaikan dengan jumlah peserta. Selanjutnya, berikut adalah peran dan tugas peserta. Kita mulai dari adik-adik mahasiswa. Dengan menjadi mitra guru, adik-adik mahasiswa nanti akan membantu guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh, khususnya untuk peningkatan literasi numerasi. Kemudian mahasiswa juga akan membantu guru dalam beradaptasi dengan teknologi. Salah satunya adalah dalam pelaksanaan AKM kelas. Selanjutnya, mahasiswa akan mendampingi guru dan sekolah dalam hal pemetuhan administrasi sekolah seperti dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat menjadi perpanjangan tangan dari produk-produk sosialisasi produk-produk Kemendikbudristek seperti profil pelajar Pancasila, AKM kelas, dan PMM. Dengan menjadi bagian dari kampus mengajar, mahasiswa akan menjadi duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi. Yang tidak kalah penting, mahasiswa nanti dapat memberikan inspirasi untuk kemajuan teknologi dan ilmu dari mahasiswa dari yang dimiliki oleh mahasiswa kepada siswa-siswi SD agar mereka dapat menempuh pendidikan hingga ke tingkat yang paling tinggi. Selanjutnya, peran dan tugas dari dosen pembimbing lapangan kampus mengajar. Nanti DPL kami harapkan yang pertama kali adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan sekolah sasaran. Dan yang terpenting adalah DPL menjalankan tugasnya untuk melakukan pembimbingan dan mereview semua laporan yang dibuat oleh mahasiswa dengan sungguh-sungguh dan memberikan persetujuan terhadap laporan yang diunggah di laman MBKM. Dosen pembimbing lapangan nanti harus melakukan komunikasi secara intensif dengan mahasiswa bimbingannya, dengan guru pamong, dengan tim program pihak sekolah. Dan yang terakhir adalah memberikan penilaian di tengah dan di akhir kepada mahasiswa bimbingan dan juga memberikan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa bimbingannya. Selanjutnya untuk peran dan tugas koordinator PT. Koordinator PT nanti banyak membantu adik-adik mahasiswa dan DPL dalam hal administrasi dan birokrasi perguruan tinggi yang berhubungan dengan pelaksanaan program kampus mengajar. Kami berharap para koordinator PT dapat mengirimkan dokumen persyaratan pencairan dana untuk mahasiswa tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh tim program. Kemudian koordinator PT akan menjadi perantara komunikasi antara tim program dengan perguruan tinggi. Kemudian koordinator PT dapat melakukan monitoring kegiatan, baik itu mahasiswa maupun dosen pembimbing lapangan yang menjadi peserta program kampus mengajar. Kami harapkan pimpinan PT dan juga koordinator PT dapat memastikan mahasiswa yang menjadi peserta kampus mengajar dan berasal dari perguruan tingginya dapat mengikuti program hingga selesai dan membuat laporan tepat waktu sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh tim program.
Jika mahasiswanya ada yang mengundurkan diri, maka kami mohon bantuan kepada koordinator PT untuk memastikan pengembalian dana oleh mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan program hingga selesai. Dan yang terakhir, koordinator PT juga diharapkan untuk membuat laporan bulanan diunggah di laman MBKM, dan yang terpenting adalah berkoordinasi dengan pihak perguruan tinggi dan prodi untuk pengakuan hasil belajar sebesar 20 SKS. Next. Dalam tahap pelaksanaan kampus mengajar angkatan keempat, kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu pra-penugasan, di masa penugasan, dan pasca penugasan. Di pra-penugasan, baik DPL, mahasiswa, koordinator PT akan mendapatkan pembekalan sebelum pelaksanaan program kampus mengajar. Kemudian, berbeda dengan kampus mengajar angkatan sebelumnya, kami akan membuat forum komunikasi dan koordinasi bersama DPL dan Koor PT sehingga engagement dengan tim program akan lebih baik lagi dalam pelaksanaan program dan memonitor kegiatan mahasiswa selama menjalankan penugasan. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat, dan yang tidak kalah penting adalah membuat rencana kegiatan, identifikasi kompetensi, dan rencana pengakuan SKS dengan prodi. Jadi sekali lagi, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu Koordinator PT serta DPL-nya mohon bantuan untuk memastikan bahwa rencana kegiatan pengakuan SKS di prodi asal mahasiswa sudah didesain sebelum masa penugasan. Di masa penugasan, di awal, mahasiswa akan melakukan observasi dan need assessment untuk dapat melihat intervensi apa yang dibutuhkan dalam masing-masing sekolah. Mahasiswa akan membantu Kemendikbudristek dalam melakukan pretest literasi dan numerasi melalui assessment kompetisi minimum kelas. Selanjutnya, mahasiswa juga nanti akan melakukan implementasi program sesuai dengan rencana kegiatan yang dibuat dan disetujui oleh DPL serta pihak sekolah, dan akan melakukan post-test assessment kompetisi minimum di akhir masa penugasan. Mahasiswa juga diharapkan dan diwajibkan untuk menyusun laporan akhir dan menyelesaikan permasalahan administrasi sehingga tidak ada kelalaian melewati masa angkatan yang sedang dijalankan. Dan yang terakhir, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi survei kegiatan, survei program untuk peningkatan implementasi di angkatan berikutnya. Di pasca penugasan, kami mohon bantuan dari para pimpinan perguruan tinggi dan koordinator PT untuk pengakuan penyetaraan hasil belajar 20 SKS, dan yang tidak kalah penting adalah bagi DPL dan mahasiswa melakukan diseminasi informasi kegiatan kampus mengajar di perguruan tinggi masing-masing. Next. Berikut adalah capaian pembelajaran program kampus mengajar. Sebagaimana diinformasikan, banyak soft skills yang akan kami tingkatkan kepada mahasiswa-mahasiswi peserta program kampus mengajar, tidak hanya menyasar bagi adik-adik mahasiswa yang berasal dari prodi kependidikan. Dari teman-teman yang lain juga akan mendapatkan peningkatan secara leadership, problem solving, analytical thinking, dan lain sebagainya. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu, nanti Bapak Ibu dapat melihat CPP yang akan dicapai mahasiswa melalui program kampus mengajar angkatan keempat melalui presentasi yang kami bagikan. Selanjutnya, berikut adalah topik pembekalan bagi mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar angkatan keempat. Ada beberapa hal yang kami berikan dalam kampus mengajar angkatan keempat berupa pengetahuan umum, apa itu program kampus mengajar, sehingga nanti adik-adik mahasiswa dapat menginformasikan ke pihak sekolah dan juga dinas setempat. Selanjutnya ada beberapa informasi maupun topik pembekalan yang terkait dengan pengembangan keterampilan dan juga soft skills yang akan dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa dalam masa penugasan nanti. Selanjutnya, kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, belajar dari pengalaman kampus mengajar angkatan ketiga, kami menetapkan sanksi bagi mahasiswa, DPL, dan koordinator PT yang tidak dapat menyelesaikan dan juga mengikuti peraturan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek terhadap pelaksanaan program kampus mengajar berupa teguran atau penundaan pembayaran beberapa komponen biaya, atau pemberhentian sebagai peserta program, atau pemblokiran untuk dapat mengikuti program kampus mengajar di periode berikutnya.
Dan yang terakhir adalah diwajibkan untuk melakukan pengembalian dana. Selanjutnya, terkait dengan pengakuan Satuan Kredit Semester atau SKS, kita ketahui bersama Bapak Ibu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2021 ditetapkan bahwa seluruh program kampus merdeka termasuk kampus mengajar akan diakui sebesar 20 SKS. Selanjutnya, berikut adalah ilustrasi untuk penyetaraan kuliah hasil belajar dari program kampus mengajar. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 cara untuk dapat membuat konversi SKS atau pengakuan hasil belajar, yaitu dengan structure form, free form, ataupun hybrid. Ada beberapa hal yang dapat kita buat, salah satunya contoh seperti yang kami sampaikan melalui presentasi pada siang hari ini. Untuk kegiatan belajar, kita akan membagi menjadi beberapa topik untuk pengembangan soft skill, pengabdian kepada masyarakat, praktik mengajar, dan adaptasi teknologi. Nanti Bapak Ibu dari perguruan tinggi bisa memilih apakah menggunakan structure form. Ini biasanya digunakan oleh perguruan tinggi ataupun prodi khusus untuk prodi kependidikan. Free form juga dapat digunakan dengan breakdown akan disesuaikan dari masing-masing prodi dan universitas terkait dengan kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, kolaborasi dan kerjasama, dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga dapat memilih dengan cara hybrid, yaitu menggabungkan antara structure form dan juga free form, bisa melihat dari contoh yang sudah kami berikan di layar berikut. Selanjutnya, dilihat dari waktu yang dilakukan dan dihabiskan oleh adik-adik mahasiswa di lapangan, yaitu 916 jam, maka adik-adik mahasiswa berhak untuk mendapatkan pengakuan sebesar 20 SKS. Di masa kegiatan kampus mengajar angkatan keempat, adik-adik mahasiswa akan mendapatkan pembekalan sebanyak 129 jam. Kemudian 677 jam di masa penugasan, dan 48 jam untuk berpartisipasi dalam kegiatan koordinasi dengan tim program dan juga para ahli dalam pengembangan rencana kegiatan. Selanjutnya, kami berikan 62 jam untuk dapat melakukan penyusunan laporan akhir. Selanjutnya, terkait dengan administrasi dan keuangan, next. Ada beberapa komponen pendanaan bagi mahasiswa dalam bentuk beasiswa yang dapat diberikan melalui program kampus mengajar. Yang pertama yaitu bantuan biaya hidup. Akan diberikan maksimal 1,2 juta rupiah per bulan dengan catatan diberikan full hanya bagi mahasiswa yang tidak menerima beasiswa lain dari Kemendikbudristek. Ada beberapa dokumen persyaratan yang menjadi syarat untuk dapat pencairan dari komponen bantuan biaya hidup, yaitu surat fakta integritas mahasiswa, SPTJM dan lampirannya, serta surat rekomendasi dari perguruan tinggi. Untuk bantuan biaya hidup, kami membaginya menjadi 2 termin. Termin pertama yaitu 2 bulan kegiatan pertama yang rencananya akan dicairkan sebelum masa penugasan. Dengan catatan, seluruh dokumen telah lengkap disubmit oleh mahasiswa dan koordinator PT sebagai perwakilan dari perguruan tinggi. Dengan demikian, kami mohon nanti peserta, baik mahasiswa dan koordinator PT dapat mengunggah seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh tim program. Yang kedua, ada bantuan biaya kuliah yang dapat diberikan melalui program kampus mengajar sebesar maksimal 2,4 juta rupiah dengan catatan hanya diberikan bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa lain dari Kemendikbudristek. Adapun dokumen persyaratannya yaitu kontrak antara atau surat perjanjian antara Belmawa Dikti dengan pihak perguruan tinggi dan SPTJM serta lampirannya. Karena masih di dalam masa pandemi, maka kami juga memberikan kesempatan bagi adik-adik mahasiswa yang sekiranya membutuhkan untuk melakukan swab antigen atau PCR dengan cara reimbursement. Dan yang terakhir, kami sediakan dana keadaan darurat jika terjadi force majeure. Selanjutnya,
Ada beberapa dukungan yang sangat kami harapkan dari peserta program Kampus Mengajar Angkatan keempat untuk seluruh peserta Kampus Mengajar, baik mahasiswa, DPL, maupun koordinator PT. Yang pertama, kami harap untuk dapat mengirimkan seluruh dokumen persyaratan pencairan dana tepat waktu, lengkap, dan menggunakan format yang telah ditetapkan oleh tim program. Yang kedua, kami berharap seluruh peserta untuk membuat laporan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kami garis bawahi seluruh laporan yang dibuat oleh mahasiswa, DPL, dan Koor PT dibaca dengan baik oleh tim program. Dengan demikian, kami dapat menetapkan laporan mana yang baik, laporan mana yang tidak sesuai. Selanjutnya, kami berharap seluruh peserta dapat berkomunikasi dengan baik dengan tim program. Jika ada mahasiswa yang mengundurkan diri, maka harus dilaporkan. Jika ada kejadian tertentu, maka juga harus dilaporkan ke tim program. Tim program dapat diakses melalui laman MBKM, ada helpdesk, dan juga khusus bagi koordinator PT, ada WhatsApp layanan program Kampus Mengajar. Khusus bagi DPL, kami mohon sekali lagi untuk dapat menjalankan tugas pembimbingannya dengan sungguh-sungguh, artinya dapat dihubungi oleh adik-adik mahasiswa, kemudian memberikan arahan dalam pembimbingannya dan membuat review serta melakukan approval untuk setiap laporan yang dibuat bagi mahasiswanya. Selanjutnya untuk koordinator PT, kami mohon untuk memastikan data mahasiswa yang diunggah sesuai dengan data terkini di perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, kami highlight bahwa data di PD Dikti tidak selalu update, artinya tidak ada kesesuaian, belum tentu sesuai antara data di PD Dikti dengan data terkini yang ada di perguruan tinggi. Dengan demikian, kami mohon koordinator PT dapat mengakses data terkini di perguruan tinggi yang kemudian akan dilampirkan dalam setiap SPTJM sebagai syarat pencairan dana. Selanjutnya. Berikut adalah contoh cara untuk melaporkan beasiswa melalui SPTJM yang akan diunggah oleh koordinator PT. Bagi adik-adik mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa apapun dari Kemendikbudristek, maka berhak untuk mendapatkan bantuan biaya hidup dan juga bantuan biaya kuliah secara full. Adapun untuk adik-adik mahasiswa yang mendapatkan bidik misi atau KIP kuliah akan mendapatkan bantuan secara penyetaraan. Sebagai contoh, untuk bidik misi dan KIP kuliah hanya berhak untuk mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp500.000 per bulan. Dengan demikian, untuk termin pertama atau 2 bulan kegiatan, maka mahasiswa hanya berhak untuk mendapatkan Rp1.000.000. Kami mohon Bapak Ibu Koordinator PT untuk dapat menuliskan nama beasiswa yang dimiliki atau didapatkan oleh mahasiswa dan dapat mencantumkan angka yang tepat di dalam lampiran SPTJM. Selanjutnya, untuk mahasiswa yang mendapatkan afirmasi, maka mahasiswa hanya berhak untuk mendapatkan bantuan biaya hidup sebesar Rp200.000 per bulan. Dengan demikian, di lampiran SPTJM untuk termin pertama bantuan biaya hidup hanya senilai Rp400.000. Selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program Kampus Mengajar, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik mahasiswa dapat mengakses laman MBKM di program Kampus Mengajar. Ada berbagai informasi di sana, bisa dilihat dari FAQ-nya, lini masanya, kemudian jika ada pertanyaan lebih lanjut, khususnya terkait dengan proses pendaftaran, maka Bapak, Ibu dosen, dan juga adik-adik mahasiswa mohon untuk dapat menghubungi tim program melalui fitur helpdesk, seperti yang ada dicontohkan di presentasi saya. Selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya akan berikan kembali floor-nya ke Mbak Tika. Silahkan. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Asri atas pemaparannya yang sangat lengkap ya. Teman-teman di sini pasti sudah banyak pertanyaan. Dan ini saya lihat di chat box ini, di Q&A box ya Mbak ya, itu banyak sekali. Bahkan tadi sebelum Mbak Asri pemaparan,